Iya Pak, saya ingin sekali. Di desa ini kan ketentuannya juga seperti itu. Baiklah, kapan? Pernikahan kami sekitar 2 minggu lagi. Kami harap pernikahan adatnya dilakukan sebelum pernikahan kami. Baiklah, kita akan melakukan upacara adat 1 minggu dari sekarang. Kalian persiapkan diri dari segala persiapan. Terima kasih, Pak. Kalau begitu kami pamit, Pak. Permisi. Kenapa bang? Abang dari tadi kok gelisah gitu? Gak seneng aku nikah ngelangkain abang? Bukan begitu, Abang cuma khawatir. Bang, jangan khawatir, nggak akan terjadi apapun kok. Lagi pula itu cuma mitos. Buktinya sampai sekarang masih aman aja kan? Kita tinggal nunggu akad aja. Iya bang. Oh iya, penghulunya udah nyampe mana ya? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada angin kencang? Ramdan, aku takut. Semuanya kacau. Apa ini? Apa jangan-jangan Arum datang? Kapan akadnya akan dimulai? Aku sudah datang. Ramdan, aku takut. Arum, apa itu kamu? Tolong jangan bikin keributan di pernikahan adik aku. Tolong jangan ganggu. Aku akan pengantin kamu juga. Bang, maksudnya apa bang? Siapa perempuan itu bang? Tolong aku! Tolong! Hei, lepaskan dia! Arum, hentikan! Aku hanya menagih janjimu. Kamu janji akan menikahi aku. Tapi sampai detik ini, kamu belum juga menikahi aku. Kita ada di dunia yang berbeda, Arum. Relakan aku. Kamu berbohong. Sebenarnya siapa kamu? Yesa! Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Bang, jelasin ke aku, hantu yang kamu sebut Arum itu siapa? Dan kenapa dia mengacaukan acara ini? Sebenarnya 10 tahun yang lalu Kamu beneran ngelamar aku? Aku seneng banget deh. aku janji akan segera menikahi kamu. Aku akan datang ke rumah kamu besok lusa. Janji sama aku ya. Cuma aku yang jadi pasangan terakhir kamu. Aku janji, aku cuma akan menikah sama kamu. Kalau nggak sama kamu, nggak akan sama yang lain. Kamu ini gombal banget sih. Awas aja kalau kamu nikahnya sama yang lain. Aku bakalan gangguin kamu terus. Kalau bisa gentayangin kamu. Hahaha, serem banget digentayangin. Arum, kamu itu satu-satunya wanita yang aku mau. Makasih ya, udah jadiin aku pilihan kamu. Sama-sama, sekarang kita pulang ya. Ini udah sore. Oke, ayo kita pulang. Aku nggak sabar hari itu akan tiba. Pernikahan kita harus yang paling romantis, yang paling berkesan. Hahaha, iya, nanti kita bikin acara pernikahan yang paling mewah di desa ini. Tapi sebelum itu, aku mau kita nikah secara adat dulu. Menikah secara adat, maksudnya? Iya, aku mau itu. Emang kamu nggak tahu, di desa kita kan sebelum kita menikah secara negara ada yang namanya pernikahan adat. Oh iya, aku lupa. Setelah kita ngomong ke orang tua kamu, aku bakalan minta ketua adat buat bahas nikah adat biar bisa dipercepat. Oke, aku ikut ya. Iya.
Jadi kalian akan menikah, dan sebelum itu kalian ingin saya nikahkan secara adat. Iya Pak, saya ingin sekali. Di desa ini kan ketentuannya juga seperti itu. Baiklah, kapan? Pernikahan kami sekitar 2 minggu lagi. Kami harap pernikahan adatnya dilakukan sebelum pernikahan kami. Baiklah, kita akan melakukan upacara adat 1 minggu dari sekarang. Kalian persiapkan diri dari segala persiapan. Terima kasih Pak. Kalau begitu kami pamit Pak, permisi. Jangan ikut campur, jangan merusak apapun. Mereka hanya ingin hidup bahagia dalam ikatan pernikahan. Bu Atun, ini cuma mimpi kan Bu? Arum gak beneran meninggal kan? Besok adalah hari pernikahan saya dan Arum. Saya tahu ini sulit untuk kamu, dan ini juga sulit untuk saya. Ini mimpi kan Bu? Besok seharusnya hari yang membahagiakan buat saya dan Arum. Kita harusnya menikah besok, tapi... Tolong jangan katakan itu. Saya juga sakit. Saya kehilangan satu-satunya anak saya. Tapi kita bisa apa, Rojak? Gak ada yang bisa kita lakukan. Arum, kenapa kamu ninggalin aku? Ada apa ini? Kenapa jadi banyak angin gini? Arum, apa kamu marah? Apa yang terjadi? Apa itu? Mana janjimu? Sejak kepergian Arum, siapapun yang hendak menikah pasti berantakan. Acaranya akan hancur. Lepas. Tolong saya. Arum, jangan seperti ini, Nak. Pergilah dengan tenang. Ibu mohon, Arum. Arum, kenapa jadi seperti ini, Nak? Apa itu beneran kamu? Bu, kenapa Arum jadi menghantui banyak orang? Ibu nggak tahu, Rojak. Ibu juga sedih ngeliat Arum seperti itu. Arwahnya nggak tenang. Arum, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu pergi secara misterius dan sekarang kamu menunggu para pengantin. Bu, saya antar pulang ya. Ibu harus istirahat. Maaf, abang nggak ngomong yang sejujurnya sama kamu. Abang nggak mau merasa terbebani dan pernikahan kamu jadi berantakan. Tapi nyatanya semuanya udah berantakan. Udah cukup, Ramdan. Sebaiknya kita cari cara buat bikin Mbak Arum tenang, biar dia nggak semakin berantakin acara kita. Mbak Arum, tolong jangan sakiti aku, Mbak. Hentikan Arum, aku mohon. Kamu sudah sangat keterlaluan. Aku tahu apa mau kamu, tapi tolong sadar Arum, kita sudah berbeda. Kamu tidak akan pernah mengerti. Tega kamu, Rojak. Kamu sudah melupakan aku. Kamu lupakan janji kamu. Aku mohon Arum, jangan sakitin Isla. Dia tidak salah apapun. Arum, dengarkan aku. Aku sama sekali nggak lupa sama janji kita. Tapi Arum, Tapi aku ingin kamu. aku tahu kamu nggak tenang. Tapi tolong Arum. Berhenti, jangan bawa Isra. Bang, ayo kejar bang. Isra, kamu nggak apa-apa sayang. Ramdan, tolong aku. Aku takut. Aku nggak mau mati di sini. Kamu tenang ya. Kalian tidak
dia akan menjadi temanku. Berhenti Arum, apa mau kamu? Kalau kamu mau aku mati, akan aku lakukan. Tapi tolong jangan sakitin Isla, dia pengantin adikku. Aku tidak butuh nyawamu, aku hanya butuh nyawa pengantin. Tolong! Isla! Hentikan Arum, kamu seharusnya sudah tenang di sana. Kenapa kamu masih saja menunggu pernikahan orang lain? Karena aku masih jadi pengantin Rojak. Aku ingin menikahi dia. Apa maksudnya? Oh, saya baru ingat. Kamu masih terikat pernikahan adat. Kamu sudah melewati batas. Panas! Hentikan! Raja, katakan mantra pembatalannya. Arum, mulai detik ini kamu bukan lagi istri aku. Kamu melupakan janjimu. Panas! Semuanya sudah berakhir. Dia sudah tenang. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Sebaiknya kita pulang. Ini sudah sangat larut. Kamu tenang sekarang. Syukurlah kalian akhirnya bisa menikah. Ya walaupun di KUA, kalau mau bikin acara resepsi, abang saranin di gedung saja. Urusan dana abang bisa bantu. Nggak perlu bang, aku masih ada uang tabungan. Bang Roja pakai uangnya buat keperluan lain aja. Iya bang, kita nggak mau buru-buru bikin resepsi. Kita rencananya mau bangun rumah. Ya udah, terserah kalian aja. Tapi kalau kalian butuh apapun, bilang ya. Iya bang, makasih banyak ya. Sekarang abang mau kemana? Aku sama Ramdan mau cari makan. Kalian duluan aja, abang mau ke suatu tempat dulu. Ke makam Barum. Iya. Hati-hati bang, jangan sedih-sedih terus. Barum sekarang sudah tenang. Iya, tenang aja, kalian duluan aja. Waktunya ketemu sama Arum. Sekarang rumah kamu udah bersih. Maaf ya, semenjak kamu nggak ada, aku nggak pernah berkunjung ke sini. Bukan aku nggak mau, tapi rasanya masih sedih, masih sakit. Aku masih nggak nyangka kamu pergi gitu aja. Sekarang kamu sudah cantik. Aku janji bakal rajin datang ke sini biar kamu nggak kesepian. Aku pulang dulu ya. Ada banyak kerjaan yang harus aku kerjain. Nanti aku balik lagi. Rojak, ini kamu. Hah, Bu Atun? Ibu, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Semenjak Arum meninggal, saya nggak pernah lihat ibu. Saya pulang ke kampung, tinggal bersama bapak saya, tapi dia udah meninggal, makanya saya balik lagi ke sini. Terima kasih sudah merawat makam anak saya. Kamu udah menikah, nak? Belum, Bu. Saya bahkan nggak kepikiran buat nikah. Jangan menyiksa diri kamu sendiri. Menikahlah dengan wanita yang kamu cintai. Hiduplah bahagia. Ibu yakin Arum gak mau melihat kamu terus-terusan sendiri. Hahaha, kayaknya Arum gak akan rela saya menikah lagi, Bu. Lagi pula saya belum bisa melupakan Arum. Gimana bisa saya menikah dengan perempuan lain, sedangkan saya saja masih sangat mencintai putri ibu. Tapi hidup harus tetap berjalan, kan? Dan ini jalan hidup saya, Bu. Tidak perlu mengkhawatirkan saya, Bu. Saya baik-baik aja. Saya berdoa kamu selalu bahagia. Oh iya, kamu bisa antar saya pulang? Dengan senang hati.